Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Kok kayak masih pagi ini? Kita kalau saya bilang selamat pagi, kalian jawab pagi 3 kali. Oke, ambil tangannya tunjuk biar semangat. Oke? Gimana aja gitu. Oke. Selamat pagi. Pagi. Oke, terima kasih. Di pertemuan kemarin kita juga di kelas membahas tentang perilaku hidup sehat. Oke, di hari ini, di pagi ini kita akan membahas tentang penyakit menular seksual. Ada yang tahu penyakit menular seksual itu apa? Paru. Apa? Paru. Ada jawaban lain? HIV benar. Terus? Batuk flu. Batuk flu. Kita batuk flu itu kira-kira seksual nggak? Menular sih, tapi seksual nggak? Kurang ada pendapat lain mungkin? Atau kenapa kita sekarang mau belajar tentang penyakit menular seksual? Di kelas kalian di kelas 12 ini, kenapa kita harus belajar tentang penyakit menular seksual? Kira-kira kenapa? Untuk menghindari penyakit itu. Menghindari penyakit. Terus? Pengetahuan dasar kita. Oke, di layar sudah saya buatkan tentang materi penyakit menular seksual. Ayo kita bahas bareng-bareng. Di sini ada pengertian, ada jenis dan cara pencegahan. Apa itu penyakit menular seksual? Mbak Nisrina, apa itu penyakit menular seksual? Penyakit menular seksual adalah penyakit infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual. Yang pertama, topik pertama berarti ditularkan melalui hubungan seksual. Terus? Lanjutkan. Penyakit yang juga sering disebut dengan istilah penyakit kelamin yang menular lewat darah, sperma, cairan kewanitaan, atau cairan tubuh lainnya. Oke, infeksi ini ditularkan melalui hubungan seksual dari vaginal, anal, dan oral. Nah, ini disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, atau parasit. Oke. Tanda dan gejalanya tuh apa aja sih, Mas Huda? Tanda dan gejalanya, Bu. Yang pertama muncul benjolan, luka atau lekuan di sekitar alat kelamin, anus atau mulut. Yang kedua, alat kelamin terasa gatal atau terbakar. Yang ketiga, nyeri ketika buang air kecil atau berhubungan seksual. Yang keempat, keluarnya cairan dari alat kelamin laki-laki seperti kencing nanah atau perempuan, yaitu keputihan. Yang kelima, nyeri pada perut bagian bawah. Oke, cukup. Dilanjutkan oleh Mas Aar. Apa selanjutnya gejalanya? Untuk yang keenam, demam dan menggigil. Yang ketujuh, munculnya pembengkakan kelenjar getah bening atau benjolan di area selangkangan. Yang kedelapan, muncul rumah kulit di badan tangan atau kaki. Selanjutnya, kulit alat kelamin kering, ruam, dan kemerahan. Oke, cukup. Di sini ada beberapa tanda dan gejala dari nomor 1 sampai nomor 9 yang bisa baca dan pahami. Selain dari gejala di atas, wanita juga bisa merasakan gejala lain seperti perdarahan di luar masa menstruasi, muncul bau tidak sedap dari alat kelamin. Ini juga merupakan salah satu tanda gejala penyakit kelamin pada wanita. Sementara kalau pada pria, gejala lain penyakit menular seksual yang dapat dialami adalah nyeri, sperma berdarah, atau pembengkakan pada testis. Di sini ada yang ingin ditanyakan dulu atau sudah paham semuanya? Kalau gejala mungkin semoga kita semua terhindar dari penyakit ini ya. Amin. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis penyakit menular seksual dan gejala utamanya. Apa Mbak Nasina? Ada apa aja? Ada kencing nanah, virus heterogena, chlamydia, herpes genital, dan HIV. Ada HIV. Gonorea atau kencing nanah ini ciri-ciri yang paling pertama itu adalah kencing nanah. Jadi nanah keluar dari penis atau vagina. Ini biasanya terjadi nyeri saat kencing.
kelamin, ruam pada kulit bisa berakhir fatal jika tidak diobati. Terus ada chlamydia, itu disebabkan oleh bakteri yang namanya Chlamydia trachomatis. Ini biasanya menyerang leher rahim. Ini bisa menyebabkan radang panggul dan kemandulan pada wanita. Terus ada herpes. Kalau herpes itu kalian udah tahu, kalau herpes itu kan gatal-gatal. Nah ini herpes genital, berarti ada di area vital. Nah, terus ada HIV. HIV dan AIDS itu adalah dua hal yang berkaitan. Kalau HIV adalah virusnya, virus penyebab AIDS. Sedangkan AIDS adalah kumpulan dari gejala yang disebabkan oleh virus HIV. HIV dan AIDS ini akan menyerang sistem kekebalan tubuh pada manusia. Oke, di sini ada yang ditanyakan dulu? Cukup? Paham? Oke, next. Nah, di sini ada cara penularan dan cara pencegahannya. Gimana Mbak Cynthia? Penularannya apa aja? Yang pertama ada hubungan seksual tanpa pengaman. Yang kedua dari ibu ke janin selama kehamilan atau persalinan. Yang ketiga melalui transfusi darah, air susu ibu. Yang keempat penggunaan jarum suntik secara bersamaan. Oke, di sini cukup jelas ya. Ada beberapa cara penularan, terus ada cara pencegahannya juga. Gimana Mas Reksi? Pencegahannya apa aja yang bisa kita lakukan? Yang pertama, membiasakan perilaku seks yang sehat, hindari kontakan di pasaran. Yang kedua, dan mengajukan pengidap HIV untuk tidak hamil. Yang ketiga, tidak menerima transfusi darah dari pengidap HIV. Yang keempat, menggunakan jarum suntik dan alat medis yang steril dan menghindari penggunaan narkoba. Oke, ada cara penularan dan kita bisa mencegahnya. Oke, untuk catatan kecil, HIV dan AIDS itu tidak menular melalui ciuman, pelukan, sentuhan dari nyamuk atau alat makan bersama dan tinggal serumah. Oke, paham ya? Kita lanjut. Oke, dampaknya bagi kesehatan jika tidak segera diobati. Itu ada apa aja Mas Yoga? Untuk dampak kesehatan jika tidak diobati, yang pertama infeksi kronis dan komplikasi serius, kemandulan kehamilan, ektopik, kanker serviks. Berikutnya penularan ke bayi saat kehamilan atau persalinan. Yang ketiga, HIV berkembang menjadi AIDS yang mematikan. Dan terakhir, gangguan psikologis dan sosial pada penderita. Oke, cukup jelas dampak kesehatan itu akan sangat merugikan di kehidupan kita jika kita tidak berhati-hati, bersosialisasi dengan teman, tidak berhati-hati memilih teman. Nah ini bisa menjerumus kita ke penyakit menular seksual. Itu ada pengobatan dan penanganan. Di banyak penyakit menular seksual, bakteri dapat disembuhkan dengan antibiotik jika tepat waktu. Yang kedua ada infeksi virus seperti HIV dan herpes dapat dikendalikan dengan terapi medis. Tapi untuk HIV, AIDS itu belum ada obatnya sampai saat ini. Ya, selanjutnya ada pentingnya pengobatan tuntas dan pasangan juga harus diperiksa. Jadi ini karena ini ditularkan oleh hubungan seksual, berarti dua-duanya itu harus melakukan pengobatan. Yang keempat, yang terakhir konsultasi dengan tenaga medis. Jika merasa kalian kok ciri-cirinya kok ternyata ada di diri ya, itu langsung konsultasi aja ke tenaga medis. Oke. Jadi dari pelajaran ini, dari kesimpulan pembelajaran hari ini bisa disimpulkan kalau PMS adalah masalah kesehatan serius, tapi bisa dicegah dan diobati. Kesadaran, edukasi, dan pemeriksaan rutin itu kunci utama dari pengendalian PMS. Menggunakan kondom dan hindari perilaku beresiko untuk melindungi diri dan orang lain. Yang keempat, jangan ragu berkonsultasi dengan dokter jika ada gejala atau risiko. Ini jangan malu-malu kalau kira-kira ada mempunyai gejala dan risikonya. Yang terakhir yang harus ditekankan adalah setia dengan pasangan atau tidak bergonta-ganti pasangan.
game interaktif sedikit. Siapa yang bisa jawab langsung tunjuk tangan. Oke? Dan sebutkan jawabannya. Oke? Kita mulai. Nih, kumpulan gejala yang disebabkan oleh infeksi virus HIV, ada yang tahu apa? Kira-kira apa sih kumpulan gejala dari virus apa? Kumpulan tadi kita rewind kalau HIV itu virusnya, tapi kalau kumpulan gejala yang disebabkan oleh infeksi virus HIV adalah apa mas? AIDS. Kita coba, benar atau salah? Benar. Oke, pertanyaan selanjutnya. Virus penyebab AIDS apa? Virus penyebab AIDS. HIV. Oke, sambil mengingat-ingat materi yang tadi. Muncul benjolan, luka atau lepuhan di sekitar alat kelamin apa kira-kira? Apa? Ada apa? Kira-kira salah nggak apa-apa? Salah nggak apa-apa? Siapa yang berani mengingat-ingat materi tadi? Dia kita coba, apakah benar? Oh, salah. Ada yang punya jawaban lain? Sifilis, Mbak Isina menjawab. Oh, ganti dulu. Infeksi kronis dan komplikasi serius yang menyebabkan kemandulan, kehamilan, intervensi kanker septik apa tadi? Kira-kira apa? Ada infeksi kronis, ada komplikasi serius, ada kemandulan. Kira-kira apa? Herpes genital. Kita coba dampak. Oke, selanjutnya. Ayo, radiasinya apa? Oke, terus melalui transfusi darah. Kira-kira apa ya melalui transfusi darah tadi? Penularan. Oke, nice. Luka lepuh dan gatal di area genital apa? Herpes. Kita coba. Oke, nice. Kira kurang 5 lagi nih. Kencing nanah apa kencing nanah? Kalau kencing nanah boleh. Terus menggunakan jarum suntik dan alat medis yang steril. Pencegahan. Penyebab PMS. Virus, jamur, dan parasit. Oke, yang kedua ini cukup mudah. Infeksi melalui hubungan seksual adalah pengertian dari Oke, tadi yang salah semua itu ada muncul benjolan, ada luka dan lepuhan itu adalah tanda dan gejala dari PMS. Oke, di pertemuan ini sudah selesai. Apakah kalian paham dari materi yang kita bahas hari ini? Paham, Bu. Adakah pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kenapa penting kita mempelajari PMS sekarang? Kalau tadi kan kita belum tahu atau kita belum tahu PMS itu apa. Sekarang setelah kita tahu, kenapa kita harus mempelajari PMS atau edukasi awal buat apa? Buat mencegah, terus menanggulangi oleh nilai. Wah, yang penting untuk membuat diri kita selalu mempunyai pola hidup yang sehat. Oke, di pertemuan berikutnya kita akan lebih jauh lagi atau lebih detail lagi membahas tentang PMS. Untuk pertemuan hari ini, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.